Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Bu Retno pada mata pelajaran ekonomi, materi persamaan dasar akuntansi atau PERDAS. Dengan indikator 1. Menjelaskan konsep persamaan dasar akuntansi. 2. Menentukan sistem atau cara dalam melakukan pencatatan pada persamaan dasar akuntansi. 3. Menyusun laporan hasil penerapan konsep persamaan dasar akuntansi. Indikator ketercapaian. Yang pertama, mengidentifikasi sumber pencatatan akuntansi. B. Menentukan klasifikasi akun atau rekening atau perkiraan. C. Konsep persamaan dasar akuntansi. Kita mulai yang A, mengidentifikasi sumber pencatatan akuntansi. Sumber pencatatan akuntansi di sini ada dua, yaitu dari internal dan eksternal. Untuk internal, sumber pencatatan akuntansi terdiri dari kwitansi dan memo atau memorial. Sedangkan untuk yang eksternal, sumber pencatatannya berupa nota, cek, faktur, nota debit, dan nota kredit. Yang B, menentukan klasifikasi akun atau rekening atau perkiraan. Pengertian akun atau rekening adalah daftar tempat mencatat perubahan aktiva, kewajiban, modal, pendapatan, dan beban dari transaksi keuangan. Tujuan pemakaian akun adalah untuk mencatat data yang akan menjadi dasar dalam penyusunan laporan keuangan. Akun juga dapat memberikan informasi tentang jumlah saldo piutang kepada debitur atau utang kepada kreditur, maupun jumlah saldo-saldo akun yang lainnya. 2. Klasifikasi akun atau rekening. Pada dasarnya, akun atau rekening diklasifikasikan menjadi dua, yaitu akun real atau neraca dan akun nominal atau laba rugi. Akun real atau neraca adalah akun yang pada akhir periode dilaporkan dalam laporan neraca. Akun ini meliputi akun aktiva, kewajiban, dan ekuitas atau modal. Rekening aktiva atau harta terdiri dari aktiva lancar, investasi jangka panjang, aktiva tidak berwujud, aktiva tetap. Akun kewajiban atau utang dikelompokkan menjadi utang lancar dan utang jangka panjang. Untuk akun ekuitas atau modal adalah bagian hak pemilik terhadap kekayaan perusahaan, yaitu selisih antara harta dikurangi dengan utang. B. Akun nominal atau laba rugi adalah akun yang pada akhir periode dilaporkan dalam laporan laba rugi. Akun ini meliputi akun pendapatan dan akun beban. 3. Fungsi akun atau rekening yaitu A. Untuk mempermudah mencari data yang akan dibutuhkan dalam persiapan menyusun laporan keuangan suatu perusahaan. B. Untuk dapat memisahkan pencatatan transaksi sesuai dengan akun yang digunakan. C. Untuk dapat menentukan besarnya saldo akhir masing-masing akun setelah dilakukan proses pencatatan transaksi. D. Transaksi yang terjadi dalam suatu perusahaan dapat dicatat secara tepat dan lengkap. E. Agar perusahaan dapat menggunakan banyaknya akun yang dibutuhkan dalam suatu entitas atau perusahaan. 4. Kode akun atau rekening. Adapun kegunaan pemberian kode akun rekening antara lain: A. Menyediakan identitas ringkas. B. Mempermudah pencarian rekening yang diinginkan. C. Mempermudah pencatatan dan penyimpanan data. D. Mempermudah untuk melakukan proses selanjutnya. Pemberian nomor kode rekening dalam suatu perusahaan dapat dilakukan dengan 4 cara, yaitu yang pertama, sistem numerial adalah pemberian nomor kode rekening dengan menggunakan angka. 2. Sistem desimal
adalah pemberian kode rekening dengan menggunakan dasar angka 10 digit, yaitu 0 sampai dengan 9. 3. Sistem mnemonik adalah pemberian kode dengan menggunakan huruf. Dan yang keempat, sistem kombinasi huruf dan angka. Yang C, konsep persamaan dasar akuntansi adalah hubungan antara harta, utang, serta modal yang dimiliki perusahaan. Persamaan dasar akuntansi memperhatikan perubahan aktiva dan pasiva. Perubahan ini disebabkan oleh adanya transaksi yang harus dicatat dalam pelaporan keuangan. Transaksi tersebut mengakibatkan perubahan berupa penambahan atau pengurangan aktiva serta pasiva. Di sini bisa ditunjukkan dengan persamaan, yaitu aktiva sama dengan utang plus modal. Aktiva di sini terdiri dari uang, perlengkapan kantor, kemudian piutang, ya, persediaan barang, kemudian di sini utang dan modal bisa berupa pabrik, bangunan maupun mesin. Analisis persamaan dasar akuntansi. Tujuan utama dari analisis transaksi adalah untuk mengukur relevansi dan keandalan suatu transaksi. Relevansi menunjukkan suatu transaksi memiliki nilai prediktif. Yang pertama, transaksi yang mempengaruhi harta saja. Contoh, perkiraan yang termasuk harta yaitu kas, piutang usaha, perlengkapan, peralatan, kendaraan, dan tanah. Misalnya, transaksi pembelian alat tulis untuk persiapan ujian. Membeli peralatan tulis untuk ujian secara tunai Rp200.000. Transaksi ini berpengaruh sebagai berikut. Peralatan tulis bertambah karena dibeli sebesar Rp200.000 mengakibatkan harta bertambah. Kas berkurang karena membelinya secara tunai. Yang kedua, transaksi yang mempengaruhi harta dan utang. Contohnya, kamu membeli pulsa untuk kepanitiaan Rp100.000 dan akan dibayar pada minggu depan. Pengaruh transaksi tersebut adalah pulsa bertambah karena dibeli Rp100.000 yang mengakibatkan harta bertambah. Utang bertambah karena pembelian pulsa belum dibayar tunai Rp100.000, mengakibatkan utang bertambah. 3. Transaksi yang mempengaruhi harta dan modal. Contohnya, kamu dapat uang jajan bulanan dari ibu secara tunai Rp500.000. Pengaruh transaksi tersebut adalah kas bertambah, yaitu dari penerimaan pendapatan tunai Rp500.000 sehingga mengakibatkan harta bertambah. Modal bertambah karena penerimaan pendapatan Rp500.000 mengakibatkan modal bertambah. 4. Transaksi yang mempengaruhi utang dan modal. Contohnya, di akhir bulan kamu sadar kalau ada pulsa yang belum dibayar Rp100.000. Pengaruh transaksi tersebut adalah utang bertambah karena pulsa belum dibayar Rp100.000. Sehingga utangnya bertambah. Pencatatan transaksi harta dengan modal. Contoh, pada tanggal 1 Januari 2017, Pak Mahmud menyetorkan uang tunai 50 juta kepada perusahaan sebagai modal usaha. Maka di sini analisis transaksinya adalah Pak Mahmud melimpahkan kekayaan pribadinya berupa uang tunai 50 juta. Dalam persamaan akuntansi, transaksi tersebut akan diakui menambah modal perusahaan. Dan di sisi lain diakui menambah kas perusahaan. Sehingga pencatatan persamaan dasar akuntansinya ada sebagai berikut. Kas bertambah 50 juta, modal bertambah 50 juta. Keterangannya setoran modal. Transaksi yang kedua, pembayaran modal. Perusahaan membayar biaya listrik Rp500.000 dan biaya gaji Rp1 juta. Maka analisis transaksinya adalah sebagai berikut.
Karena dibayar tunai, maka kas berkurang 1.500.000. Dan di sini menambah biaya gaji 500.000. Dan biaya listrik 1 juta. Ya. Saya ulangi, untuk tanggal 2 Januari perusahaan membayar biaya listrik 500.000 dan biaya gaji 1 juta. Analisis transaksinya di sini, pembayaran biaya listrik dan gaji akan mengurangi modal masing-masing 500.000 dan 1 juta rupiah. Karena dibayar tunai, maka kas berkurang 1.500.000. Pencatatan dalam persamaan akuntansinya nampak sebagai berikut. Kas berkurang 500.000, modal berkurang 500.000, keterangan beban listrik, kemudian kas berkurang 1 juta, modal berkurang 1 juta, keterangan beban gaji. Transaksi yang keempat, pada tanggal 4 Januari Pak Mahmud mengambil uang perusahaan 1 juta rupiah untuk keperluan pribadi. Analisis transaksinya adalah akan mengurangi modal sebesar 1 juta dan kas juga berkurang 1 juta. Sehingga nampak pencatatannya sebagai berikut. Harta berkurang 1 juta, modal berkurang 1 juta, keterangan privé. B. Pencatatan transaksi harta dengan utang. Contohnya, pada tanggal 5 Januari 2017, perusahaan menerima pinjaman dari bank senilai 20 juta. Maka analisis transaksinya adalah kas perusahaan bertambah 20 juta rupiah. Di sisi lain utang bank bertambah. Sehingga menambah saldo utang 20 juta. Sehingga bukti pencatatannya dalam persamaan dasar akuntansi adalah sebagai berikut. Tanggal 5 Januari kas bertambah 20 juta dan utang bertambah 20 juta. Berikutnya tanggal 6 Januari 2017 dibeli peralatan kantor 10 juta dibayar kemudian atau secara kredit. Analisis transaksinya adalah harta bertambah berupa peralatan kantor 10 juta. Karena dibeli secara kredit, maka utang bertambah 10 juta. Berikut persamaan dasar akuntansinya. Tanggal 6 Januari, harta berupa peralatan bertambah 10 juta, utang bertambah 10 juta. Tanggal 12 Januari dilunasi utang ke bank 2 juta rupiah dan utang usaha atas pembelian peralatan sebelumnya 1 juta. Analisis transaksinya, utang bank berkurang dan utang usaha berkurang karena dilunasi masing-masing 2 juta dan 1 juta. Di sisi lain kas berkurang karena pelunasan total 3 juta. Maka pencatatan dalam persamaan akuntansinya adalah sebagai berikut. Tanggal 12 Januari, kas berkurang 3 juta, utang berkurang 2 juta, utang bank berkurang 2 juta, utang usaha berkurang 1 juta. C. Pencatatan transaksi harta dengan harta. Contohnya, tanggal 15 Januari 2017 dibeli perlengkapan kantor tunai 2.500.000 rupiah. Maka analisis transaksinya adalah harta bertambah berupa perlengkapan kantor karena dibeli 2.500.000 rupiah. Di saat yang sama, harta lain berupa kas berkurang karena mengeluarkan uang untuk membeli perlengkapan 2.500.000 rupiah. Pencatatan transaksinya adalah sebagai berikut. Tanggal 15 Januari, harta berkurang 2.500.000, perlengkapan bertambah 2.500.000. Pencatatannya ini dalam ribuan ya, supaya cukup kolomnya. Tanggal 16 Januari 2017 diterima pelunasan piutang 1.500.000 dari pemberian jasa minggu lalu. Analisis transaksinya, piutang adalah hak kita berupa harta orang lain akibat dari pemberian jasa
atau penjualan barang yang belum diterima pembayarannya. Jika piutang dilunasi, maka piutang tersebut berkurang dan kas bertambah. Maka cara pencatatannya adalah sebagai berikut. Karena kita menerima pelunasan piutang, maka kas bertambah 1.500.000 dan piutangnya berkurang. Kita tidak boleh lagi nagih, ya, sehingga tagihannya berkurang 1.500.000 rupiah. D. Pencatatan transaksi harta dengan utang. Contohnya, tanggal 17 Januari 2017 dibeli tambahan peralatan kantor 15 juta, baru dibayar 5 juta dan sisanya kemudian dibayar. Analisis transaksinya adalah peralatan kantor bertambah 15 juta, sedangkan kas berkurang 5 juta, sehingga perusahaan masih memiliki tambahan utang usaha senilai 10 juta rupiah. Pencatatannya dalam persamaan dasar akuntansi ada sebagai berikut. Kas berkurang 5 juta, peralatan bertambah 15 juta, terus utang usaha bertambah 10 juta. Ya, di sini diingat-ingat kalau persamaan dasar kolom aktiva harus sama dengan kolom pasiva. Ya, kolom aktiva itu ya semua harta ini, sedangkan kolom pasiva terdiri dari utang dan modal. Kita lanjutkan. Pencatatan transaksi hutang dengan modal. Tanggal 18 Januari 2017 diakui upah karyawan minggu lalu belum dibayar sebesar 500.000. Analisis transaksinya, upah biasanya berlaku pasca bayar, artinya karyawan kerja di awal lalu dibayar kemudian. Perusahaan mengakui ada karyawan yang belum dibayar setelah ia melakukan pekerjaan. Dengan demikian utangnya bertambah berupa utang gaji. Sedang beban gaji bertambah senilai 500.000. Berikut pencatatannya ke dalam persamaan dasar akuntansi adalah utang gaji bertambah dan modal berkurang. Di sini modal berkurang karena untuk mencatat adanya beban gaji. Ya. Untuk mencatat adanya pembayaran terhadap beban gaji. Modal bertambah atau berkurang dipengaruhi oleh modal bertambah itu karena investasi pemilik atau penerimaan pendapatan atau memperoleh laba lanjutan. Sedangkan modal berkurang karena pengambilan prive yaitu pribadi pemilik, pengeluaran untuk beban dan adanya rugi penjualan. Penyusunan laporan keuangan sederhana dari persamaan dasar akuntansi sebagai berikut. Ya. Harus kita perhatikan setiap kali kita menulis dua penjumlahan transaksi, maka di sini harus dijumlah. Ya, seperti kolom kas tanggal nomor 1 dan 2 ini. Sudah 2 transaksi terus bawahnya dijumlah. Terus saldo antara penjumlahan 1 dan 2 ditambah 3 kita jumlah lagi dan seterusnya. Ya, sehingga nanti menunjukkan jumlah harta di sini yaitu di sini kolom kas tambah piutang tambah perlengkapan tambah sewa dibayar di muka tambah peralatan ini harus sama dengan utang usaha ditambah utang bank ditambah modal. Supaya balance. Untuk laporan laba ruginya, kita ambil tadi dari persamaan dasar akuntansi. Kita lihat di persamaan dasar akuntansinya. Di kolom keterangan ini ada perkiraan pendapatan dan ada perkiraan beban. Untuk menyusun laporan keuangan rugi laba dari persamaan dasar akuntansi, maka kita pertemukan antara jumlah pendapatan dan jumlah beban. Jika selisih antara pendapatan lebih besar daripada beban, maka perusahaan tersebut memperoleh laba atau profit. Kebalikannya, kalau bebannya lebih besar daripada pendapatan, maka akan memperoleh rugi.
Untuk laporan neracanya adalah sebagai berikut. Setelah laporan laba rugi, kita membuat laporan perubahan modal, yaitu terdiri dari modal awal ditambah selisih laba dan prive, kemudian hasilnya modal akhir. Setelah laporan perubahan, kita membuat neraca. Di sini kita pakai neraca bentuk skontro sebelah menyebelah, yaitu sebelah kiri aktiva, sebelah kanan pasiva. Sebelah kiri adalah jumlah harta lancar dan harta tetap, sebelah kanan adalah jumlah utang dan modal. Nah, kedua sisi ini, kedua kolom ini, aktiva dan pasiva harus balance supaya seimbang. Demikian penjelasan dari saya. Sekarang kita lanjutkan dengan latihan soal. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.